sore, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali kita akan bersama-sama membawakan doa untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Wibowo Wijaya. Akan selalu kita dukung dengan doa-doa, semoga dengan kekuatan doa, dengan kebajikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, akan mampu segera mengantarkan arwah beliau menuju alam surga bahagia, tenang, damai, dan bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera sepenuhnya mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti kita bawakan doa malam terakhir ini dengan hikmah. Mohon berdiri. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita memberi hormat dengan menggunakan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku halaman 2, dilanjutkan pujian air suci halaman 3. Persembahan dupa untuk almarhum.
dikumpulkan. Silakan duduk, bukunya dibuka halaman 4 mantra welas asih Bapedu. Halaman 4. Namo Sembang Seing Tasa Amitapa. Namo Sembang Seing Tasa Amitapa. Namo Sembang Seing Tasa Amitapa. Ye santaye toye tajata om solo solo pola solo sabon namo solo ye santaye toye tajata om solo pola solo sabon namo solo ye santaye toye tajata om solo pola solo sabang om yeyenang sampawa wajelangom om yeyenang sampawa wajelangom om yeyenang sampawa wajelang halaman 55, 56 dan 61 nanti. Silakan berdiri. Amitabha Santing
Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa. Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 68.
Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhum. Kita baca bersama-sama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Wibowo Wijaya. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhum, bebas dari penderitaan tumpang lahir di alam samsara, terlahir tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tamplah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Wibowo Wijaya. Ditinggal kematian orang dekat, salah satu anggota keluarga yang pernah berkumpul sekian puluh tahun untuk segera melepaskan, merelakan, mengikhlaskan tidaklah hal yang gampang dan mudah. Kita gampang sekali, mudah sekali memberikan nasihat kepada orang lain di saat kita melayat, ada teman, kawan, relasi, untuk memberikan penghiburan segera melepaskan, untuk merelakan, mengikhlaskan, sudah waktunya. Namun ketika salah satu anggota keluarga kita yang meninggal sendiri, sudah berkumpul sekian puluh tahun, tidaklah hal yang gampang dan mudah, karena sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun akan membentuk kemelekatan batin yang sulit untuk dilepaskan, yang sulit untuk ditinggalkan. Maka dalam beberapa kesempatan Sang Buddha untuk memberikan penghiburan dan pemahaman tentang hakikat kehidupan, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Maka di saat kita pergi melayat dan pada hari ini pun di atas peti jenazah kita bisa melihat rangkaian bunga kembang. Di samping bunga itu sebagai simbol rasa hormat kepada beliau dan juga rasa simpatik dari pihak lain kepada keluarga yang ditinggalkan, itu mengandung makna sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Ini mengingatkan kepada kita semua, mengingatkan kepada almarhum, mengingatkan kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa kehidupan yang kita jalani ini tidak jauh berbeda seperti bunga ini. Dipetik ya masih segar, layu, besok ya sudah kelihatan layu dan tidak menarik lagi. Demikian pula kehidupan yang kita jalani pun itu juga kehidupan yang tidak kekal. Almarhum pernah hidup dengan kesegaran fisik yang luar biasa, namun juga tidak bisa dipungkiri dan ditolak bahwa ketegaran dari badan jasmani pun akan berlalu. Sang Buddha mengatakan dalam tubuh ini ya ada penderitaan, yaitu penderitaan karena perubahan fisik kita maupun perubahan batin kita. Kondisi fisik kita yang terdiri dari 4 unsur ini akan terurai ya. Ada 4 unsur pembentuk jasmani kita ya. Maka di kalangan umat Buddha untuk mengembalikan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini ada beberapa penanganan akhir terhadap jenazah seseorang yang telah meninggal, agar unsur padat dalam tubuh kita itu mudah kembali ke alam, ke asalnya, itu dengan cara dikremasi. Ada yang mengatakan manusia tubuhnya berasal dari
tanah, dari debu. Dengan dibakar mudah sekali untuk mengembalikan ke asinnya, ke alam semesta, menjadi abu. Dalam tubuh kita ada unsur air, ada penanganan terhadap jasmani itu, ada yang dihanyutkan di sungai atau dibuang ke laut. Itu zaman dulu, karena unsur airnya langsung menyatu. Ada dalam tubuh kita ada unsur api, bagaimana agar menyatu dengan api, dengan dikremasi. Kemudian lagi ada penanganan yang lain, yaitu di luar negeri itu ada penanganan pemakaman langit. Ya, di Tibet pemakaman langit itu ternyata tubuh jasmani ini dipakai untuk memberi makan burung-burung. Ya, itu di Tibet. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penanganan apapun terhadap jasmani manusia itu sesuai dengan tradisi setempat, kebiasaan setempat. Namun kita yakin di dalam setiap agama bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Setelah kehidupan saat ini, kita akan meneruskan kehidupan-kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu ditentukan atas dasar baik dan buruknya kehidupan berikutnya, ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini. Di dalam agama Buddha bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukan kehidupan pertama, namun juga bukan kehidupan yang terakhir. Diterangkan di dalam Dhamma, sebelum hidup saat ini kita pernah hidup dalam kehidupan-kehidupan yang lalu. Yang lalu membentuk saat ini, yang lalu dan saat ini akan membentuk kehidupan yang akan datang. Untuk membentuk kehidupan yang akan datang di alam bahagia, kita bisa terlahir lagi di alam manusia, bisa terlahir di alam-alam surga. Ini bukan karena belas kasihan dewa, namun adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan ini. Bahwa kita kehidupan di alam manusia itu pun juga bukan satu kebetulan. Di dunia ini kita bisa melihat ada beberapa umur manusia. Ada yang pendek, ada yang belum sempat lahir juga mengalami kematian juga, umurnya pendek. Ada yang setelah lahir, bahkan setelah dewasa pun juga bermacam-macam umur, ya, orang mengalami kematian. Umur-umur seseorang ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa kehidupannya. Kalau semasa kehidupan yang lalu maupun saat ini selalu menghargai kehidupan, dia akan mempunyai umur yang panjang. Kalau seseorang dalam kehidupan ini banyak membunuh, menyiksa makhluk-makhluk hidup, ya, menyakiti makhluk-makhluk hidup, dia hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan, dan tidak menikmati umur yang panjang. Tapi apabila dalam kehidupan yang lalu dan saat ini selalu menghargai kehidupan, menghormati kehidupan, sebagai akibat positifnya dia akan memperoleh umur yang panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersama-sama pada hari ini mendoakan almarhum Bapak Wibowo Wijaya. Kita berharap agar kelahiran-kelahiran berikutnya adalah kelahiran-kelahiran yang baik, bisa sebagai manusia lagi, bisa masuk dalam keluarga ini lagi nanti apabila ikatannya masih kuat, sebagai cucu dan cicit, bisa lagi terlahir di alam surga bahagia. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang pernah dikumpulkan dulu semasa hidupnya, sebagai seorang ayah telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan anak-anak, sebagai seorang suami telah setia kepada istri, dan sebagai anggota masyarakat pun juga telah berkontribusi untuk kemajuan-kemajuan bersama, kemajuan masyarakat. Dan pada kesempatan ini sampai besok, ya, kita akan bersama-sama mohon berkah pelindungan bimbingan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji beliau, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagianya, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan setiap orang lahir di dunia ini mempunyai kemakmuran, kesejahteraan, dan panjang umur setelah mati masuk surga. Semoga dengan kekuatan keyakinan
dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh beliau dan doa restu dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Wibowo Wijaya segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera sepenuhnya merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian oleh seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Satu persatu anggota keluarga kita tanpa kecuali, tanpa tersisa juga akan meninggalkan kita semua. Bahkan kita sendiri pun juga tidak lepas akan kematian. Ditinggal kematian orang tua, ya tentunya anggaplah hal yang positif bagi anak-anak untuk lebih dewasa lagi. Dan yang juga terpenting sekarang sudah tidak ada papa lagi, tidak ada ayah lagi. Peliharalah, rawatlah seorang mama, jadikan Tuhan dalam keluarga yang setiap saat harus dilayani, harus dijaga dengan baik. Artinya kita juga menyatakan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada dengan menjaga, yaitu seorang mama yang telah melahirkan kalian semua. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Wibowo Wijaya. Semoga jalan yang penuh terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri pembawaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitoho.